warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Rizky Oktaviandi, Muhammad Ragil, Abdul Muntaha, dan Mawar Masmati akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Al-Yaqinu La Yazulu Bisyak, yang mana ini adalah salah satu kaidah penting di dalam Islam. Di dalam kaidah ini kita nantinya akan melihat kesempurnaan ajaran agama Islam, karena di dalam kita berkehidupan kita tidak lepas dari yang namanya keraguan-raguan yang akan mengganggu ibadah kita, yakni yang mana adalah sholat. Langsung saja saya akan menjelaskan makna atau definisi terkait al-yaqinu la yazulu bisyak. Saya akan membacakan definisinya. Di antara kaidah fikih yang bernama al-yaqinu la yazulu bisyak, artinya keyakinan tidaklah bisa menghilangkan keraguan. Al-yakin menurut kebahasaan berarti pengetahuan dan bisa diartikan sesuatu yang membingungkan. Secara terminologis, yakin adalah sesuatu yang menetap, kokoh, dan teguh. Secara sederhananya seperti ini, keraguan-raguan tidak akan bisa mengalahkan yang namanya keyakinan. Apabila keyakinan kita kuat, fondasi kita kuat, maka akan kuatlah dasarnya sampai ke atapnya. Contohnya, ketika kita yakin Allah itu satu atau esa, maka tidak akan bisa ada seseorang yang merubah keyakinan atau keraguan kita yang menyebut atau menyekutukan Allah. Artinya, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan yang belum yakin. Maka yakinilah yang Anda yakini. Mungkin itu saja dari saya terkait penjelasan al-yaqinu la yazulu bisyak. Setelah ini ada lagi penjelasan dari teman saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragil. Di sini saya agen kedua yang akan menjelaskan misi tambahan dari teman saya tadi, Rizky. Yaitu pada misi kali ini saya akan menjelaskan landasan hukum al-yakin la yazulu bil al-syak, yaitu dalam landasan hukumnya itu kita berpacu kepada yang pertama dari hadis riwayat Muslim, yaitu Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu tersebut yang bisa kita sebut dengan kentut atau belum, maka jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau tercium bau. Nah, dalam hadis ini Imam Nawawi menyandarkan hadis ini merupakan salah satu landasan dasar dari jurisprudensi Islam yang kemudian dijadikan fundamental terbentuknya kaidah-kaidah fikih. Nah, dari hadis ini pula terbangun konsep serta metodologi analisis mengenai suatu objek, yakni dengan cara melihat status hukum asalnya yang tidak akan berubah hingga ada unsur eksternal yang valid dan mampu mempengaruhi keasliannya. Secara eksplisit, hadis ini memang berbicara dalam konteks seseorang yang ragu apakah telah merasakan keluarnya angin yang bisa disebut tadi sebagai kentut atau tidak. Dalam hal ini Nabi menegaskan keraguan yang baru timbul itu tidak dapat mempengaruhi status wudunya, kecuali jika memang telah benar-benar mendengar bunyi atau mencium bau angin tersebut. Proses mendengar maupun mencium bau ini bisa dijadikan sebuah indikasi kuat bahwa wudunya telah batal. Nah, jadi yang tadi merupakan landasan hukum yang pertama dari hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis riwayat Muslim kedua, hadis riwayat Muslim lagi menyebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya sehingga tidak mengetahui sudah berapa rakaatnya dia mengerjakan sholat, maka hendaklah dia membuang keraguan dan lakukanlah yang dia yakini. Kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Kalau ternyata dia itu sholat 5 waktu, maka kedua sujud itu bisa menggenapkan sholatnya. Jika ternyata sholatnya sudah sempurna, maka kedua sujud itu bisa membuat jengkel setan. Nah, jadi hadis yang pertama tadi menjelaskan mengenai batal wudhu karena keluarnya sesuatu seperti angin kan dari
dubur seperti itu. Dan yang kedua ini adalah keraguan dalam rokaat sholat. Nah, kemudian penjelasannya, hadis ini berbicara mengenai keraguan yang terjadi pada jumlah bilangan rokaat. Apabila dalam sholat timbul keraguan mengenai jumlah bilangan rokaat, maka yang akan dijadikan pedoman adalah bilangan minimal. Sebab bilangan inilah yang diyakini. Karena apabila yang dipilih adalah bilangan yang lebih besar, maka ada kemungkinan akan salah perhitungan. Tapi, jika jumlah minimal yang dijadikan pilihan sebagai landasan hukum menentukan sholat, kemungkinan salahnya tipis. Nah, jadi bisa dipahami pengertian dari landasan hukum tadi. Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam kaidah cabang. Penjelasan materi selanjutnya yaitu macam-macam kaidah cabang al-yakinu, la yuzalu bi al-syak, dan contohnya. Asal itu tetap sebagaimana semula, sebagaimanapun keberadaannya. Kaidah ini menandakan bahwa suatu perkara yang telah berada pada suatu kondisi tertentu di masa sebelumnya akan tetap seperti kondisi semula selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Alasan utama mengapa hukum pertama harus dijadikan pijakan, karena dasar segala sesuatu adalah tidak berubah dan tetap seperti sedia kala. Sementara kemungkinan berubah dari kondisi semula adalah sesuatu yang baru dan bersifat spekulatif, sehingga tidak dapat dijadikan pijakan hukum. Contohnya, seseorang yang ragu apakah sudah berhadas atau belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi yang sebelumnya. Apabila dalam kondisi sebelumnya ia belum berwudu, maka ia dihukum berhadas. Tapi bila sebelumnya ia sudah bersuci, maka dihukum suci. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mawar. Terima kasih. Penjelasan termasuk subkaidah yang dijadikan hukum asal oleh ulama, dan kaidah kedua adalah bara'ah azimali, bebas dari menanggung hak-hak orang lain ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang. Berlandaskan kaidah ini, satu orang saksi saja tidak bisa menjadi dasar penetapan seseorang harus menanggung hak-hak orang lain, selama tidak ada bukti pendukung lain atau sumpah dari pihak penuntut. Berdasar kaidah ini pula, yang diterima dalam persidangan adalah statement terdakwa, karena menetapi kaidah asal. Kaidah ini hanya berlaku bagi orang yang belum ditetapkan memiliki tanggungan, sehingga tidak berlaku bagi orang yang sudah ditetapkan memiliki tanggungan. Contoh, Susi mengakui bahwa punya hutang 1 juta kepada Siti, sedangkan Siti menyatakan hutang Susi adalah 2 juta. Dalam kasus ini, yang dimenangkan adalah Susi, sebab pada prinsipnya Susi terbebas dari tanggungan melebihi dari yang diakuinya sejumlah 1 juta. Sekian dan terima kasih. Kembali kepada moderator.